wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda. Selamat pagi, Bunda. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Kelas semuanya berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sebelumnya bunda absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, bunda mau nanya nih. Kalian pernah mendengar penyakit HIV? Nah, kalian tahu nggak sih penyakit HIV ini itu ditularkan melalui apa? Saya tidak. Ya, Rani? Melalui darah, ASI, dan cairan vagina. Nah, betul. Jadi HIV ini itu salah satunya bisa ditularkan melalui cairan vagina, yang dimana vagina ini termasuk ke dalam organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu dapat menjelaskan apa itu sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua itu dapat menyebutkan struktur organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga yaitu dapat menyebutkan apa saja alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam pada laki-laki dan perempuan. Ada yang tambahan dari kita pada hari ini? Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, betul. Materi kita pada hari ini yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita mengetahui struktur dan fungsi pada manusia itu, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini berarti membahas sesuatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi ini adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Di sini sistem reproduksi ini terdiri dari rangkaian organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Nah, jadi sesuai namanya yaitu fungsi sistem reproduksi ini berperan penting dalam kelangsungan hidup dan regenerasi umat manusia. Nah, jadi proses reproduksi ini diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Nah, selama proses seksual ini, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai fungsinya. Nah, kita memasuki organ reproduksi pada laki-laki. Nah, kita lihat di sini itu ada vesicula seminalis. Nah, ini kelenjar prostat, ada kelenjar vulva, ada epididymis, ada testis, skrotum, penis, uretra, dan vas deferens. Yang dimana fungsi penis ini itu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Nah, skrotum ini itu bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, yang ketiga itu ada testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lanjut, itu ada epididymis. Yang ini saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, vas deferens ini saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Dari uretra ini saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dan yang ketujuh itu kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, kita dilihat di sini. Nah, ini dia kelenjar Cooper.
Nah, lanjut itu ada kelenjar prostat yang pada bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir itu ada kelenjar Cowper yang bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Oke. Lanjut yaitu mengenai alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar ini yang pada laki-laki yaitu ada penis dan ada skrotum, yang dimana penis ini berfungsi sebagai saluran kencing yang seperti Bunda bilang tadi, dan sebagai saluran sperma. Penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujungnya penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Nah, kulup ini inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Yang selanjutnya itu ada skrotum. Pada bagian di dekat penis ini terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Lanjut. Nah, ada pada alat reproduksi dalamnya, yaitu alat reproduksi dalam ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi ini terdiri atas testis dan saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama itu ada testis. Nah, ada yang tahu apa itu testis? Ya, ini? Yang bulat-bulat itu yang Bu. Berbentuk Ya betul. Nah, testis. Iya. Nah, jadi testis ini itu merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur yang berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Nah, yang kedua itu adalah saluran sperma. Nah, saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan dikeluarkan melalui epididymis, yang dimana epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis dan vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, sedangkan uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi dan laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, yang terakhir yaitu kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi ini terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini adalah gambar dari organ reproduksi pada perempuan. Itu ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, fimbria, uterus, endometrium, cervix, dan vagina. Nah, yang dimana ovarium ini itu strukturnya berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, yang kedua itu ada saluran telur atau tuba fallopi. Saluran ini itu dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Dan yang ketiga itu ada infundibulum. Itu adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Nah, lanjut itu ada rahim atau uterus yang strukturnya seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, yang kelima itu ada endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, ini yang sering kita perempuan terjadi, yaitu adanya mengalami menstruasi.
Dan yang keenam itu ada cervix, yang dimana struktur rahimnya bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan vagina ini itu adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Salurannya mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir itu adalah fimbriae, yang merupakan struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel keluar. Nah, ini ada mengenai reproduksi perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam, yang dimana alat reproduksi luar ini pada perempuan ini yaitu ada vulva dan ada labium, dan dimana vulva ini yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, alat reproduksi dalamnya pada perempuan ini adalah yang terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Itu kan yang ovarium itu merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Nah, yang saluran reproduksi ini terdiri atas saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, sekian penjelasan materi dari Bunda. Nah, di sini Bunda ada media pembelajaran. Ada yang bisa membantu Bunda menyusun atau menempelkan pada bagian organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Yang pada laki-laki terlebih dahulu ya. Oke, kepada Mas Syanda, silakan. Bunda bantu ya. Nah, bisa dilihat apakah yang Mas Syanda ini udah betul apa salah? Betul. Nah, terima kasih ya pada Mas Syanda. Sebelumnya Bunda akan memberi reward kepada Mas Syanda yang sudah membantu Bunda menyusun dalam struktur organ. Kasih Bunda. Ya. Rika Bunda. Ya, Rika yang pada bagian kursi pada perempuan. Ya.
hari ini? Saya bukan berani. Ya, Yani? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Nah, struktur organ penyusun laki-laki itu ada vesicula seminalis, kemudian prostat, kemudian chopper, epididymis, testis, scrotum, penis, uretra, dan vas deferens. Nah, kalau struktur organ penyusun perempuan itu ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, fimbriae, uterus, endometrium, cervix, dan vagina. Sekian kita. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bunda, Ya, Dinda. kesimpulannya yaitu alat reproduksi di luar pada laki-laki itu ada penis, ada skrotum, alat reproduksi di dalamnya ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksinya. Alat reproduksi di luar pada perempuan itu ada vulva, ranum, alat reproduksi di dalamnya itu ada ovarium dan saluran reproduksi. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, sistem reproduksi ini adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Nah, struktur organ penyusun laki-laki itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epididymis, testis, scrotum, penis, uretra, dan vas deferens. Nah, struktur organ penyusun perempuan itu ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, fimbriae, uterus, endometrium, vagina, dan cervix. Nah, alat reproduksi luar pada laki-laki ini yaitu ada penis dan skrotum. Alat reproduksi dalamnya ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, alat reproduksi luar pada perempuan ini yaitu ada vulva dan labium. Dan alat reproduksi dalamnya itu ada ovarium dan saluran reproduksi. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Pada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.